Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rosmiati, CGP Angkatan 7 dari SDN Pondok Kelapa 03. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SDIP Arido, Jakarta Timur. Dan pada hari ini insya Allah saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual dari modul 3.1. Kita sambut dulu Bapak Selamat selaku Kepala Sekolah SDIP Arido. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Hari ini saya mengganggu waktunya. Mohon berkenan untuk kita berbincang-bincang kurang lebih ya tidak terlalu lama ya Pak ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Dan hari ini kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan di sekolah dan pastinya ya Pak, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita memimpin sebuah tugas pasti akan ada kebijakan yang diambil. Iya. Dan terutama ini Bapak sebagai kepala sekolah sudah berapa lama Pak? Saya sebagai kepala sekolah sejak tahun 2020. 2020 Berarti masih amat muda. 3 tahun. Iya. Tapi tahun. pengalaman mengajarnya kan sudah lama ya Pak ya? Iya, pengalaman mengajar ya lumayan. Alhamdulillah hari ini terima kasih sekali lagi sebelumnya dan izinkan saya untuk wawancara ya Pak. Silakan. Oke, di modul kali ini saya mempelajari tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah kebijakan dan di sebuah instansi pastinya tidak bisa terhindar dari sebuah tantangan, Iya. di mana tantangan itu memerlukan sebuah keputusan dan keputusan itu juga kita tidak bisa memihak ke salah satu sisi. Pasti kita akan melihat secara generalnya. Iya. Dan di sini saya ingin menimba ilmu, mohon bimbingannya bagaimana cara Bapak memimpin di sekolah ini, khususnya di SDIP Arido. Ya Pak, boleh saya langsung tanya aja ya Pak ya? Ya. Oke, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan atau misalnya kasus yang ada di sekolah ini, terutama terkait tentang etika dan juga bujukan moral? Ya. Kami mengidentifikasinya yang pertama dengan pengamatan langsung ke lapangan ya. Tapi di sini perlunya pimpinan itu harus turun ke bawah untuk melihat bagaimana kondisi aslinya di lapangan. Yang kedua adalah sepengetahuan pengawasan pimpinan tentu ada hal-hal yang di luar dari jangkauannya, sehingga ini bisa kita dapatkan dari info dari orang tua siswa, kemudian juga rekan kerja kita, Bapak Ibu guru. Jadi kemudian juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah Arido ini. Sehingga dari situ ada orang tua, ada masyarakat sekitar, dan ada rekan kerja. Dari situlah kita bisa mengidentifikasinya. Kolaborasi ya Pak dengan seluruh segmennya, ada orang tua, ada guru pastinya. Iya, dan kita sudah nggak zamannya lagi untuk bergerak sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan semua komponen yang terkait dengan sekolah. Ya. Jadi memang kita sebagai individu tidak bisa bergerak sendiri ya Pak, kita membutuhkan kelompok lainnya. Nah, selama ini bagaimana sih Bapak mengambil keputusan terhadap sekolah yang Bapak pimpin saat ini, terutama terhadap kasus-kasus yang berhadapan dengan dua kepentingan? Misalnya ada kasus saat ini kan anak-anak sedang ujian nih, sedang ASS, dan misalnya nih Pak, ada anak terlihat menyontek, tetapi anak tersebut karena di akhir perjuangan mereka khawatir kalau misalnya diberikan ketegasan, artinya kita tahu kalau misalnya menyontek itu tidak boleh dan ada aturannya secara tertulis. Bisa saja saat ketahuan menyontek itu kita bisa menghentikan dia dan tidak bisa melanjutkan ujiannya, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap kelulusannya. Nah, misalnya Bapak ini menghadapi hal tersebut, apa yang akan Bapak lakukan? Iya. Keputusannya tetap melanjutkan ujiannya atau menghentikannya? Artinya satu sisi Bapak kasihan dan satu sisi lagi ada aturan lain. Artinya ada sisi pengambilan keputusan benar lawan benar. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya. Untuk mengambil satu keputusan apa saja, yang pertama adalah payung hukumnya, jadi aturan yang memayunginya. Jadi ketika kita berpedoman atau berpegang pada sebuah aturan yang sudah baku atau yang sudah disepakati, maka ketika ada sesuatu yang melanggar darinya, maka kita harus kembali ke peraturan. Karena kalau kita ambil langkah menjauh dari peraturan, tentu nanti secara umum ada sesuatu yang tidak berimbang. Contoh kasusnya misalkan seperti tadi ada kasus anak mencontek misalnya. Nah, berarti kita harus kembali ke peraturan. Supaya apa? Itu juga menjadi bagian dari pembelajaran bahwa kita dalam berjuang itu satu harus sportif, kemudian harus jujur. Nilai-nilai baik yang ada di dalamnya sebenarnya banyak. Ketika itu kita biarkan, maka
teman-teman siswa tersebut yang lain juga menganggap sudah tidak ada lagi kejujuran, tidak ada sportivitas dan lain sebagainya, maka tetap harus ditegakkan sebuah aturan. Tapi kita juga punya kebijakan lain untuk mengimbangi itu. Misalnya nyontek ini oke, di stop saat itu di hadapan teman-temannya harus di stop. Dia tidak melanjutkan, tapi kita beri peluang lagi untuk mengerjakan. Tentu kita kasih soal yang berbeda dari sebelumnya. Artinya tetap kepentingan siswa tidak dirugikan, kepentingan sekolah juga tidak dirugikan. Disinilah perlu kita itu menjaga satu keseimbangan untuk mengambil satu keputusan sehingga tidak berpihak sana, tidak berpihak sini. Nah, yang seperti itu bisa tegak dengan kita mengikuti aturan. Gitu. Alhamdulillah ya, berarti ada kebijakan lain. Kalau diistilahkan ada justice versus mercy, artinya ada kepatuhan melawan kasih sayang. Jadi kita juga tidak merugikan anak-anak ya Pak ya, tetap memprioritaskan kebutuhan anak. Begitu. Lalu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan jika terjadi suatu permasalahan atau terjadi suatu tantangan dalam pembelajaran? Iya. Yang pertama adalah mengidentifikasi, seperti yang tadi di depan, bagaimana cara mengidentifikasinya, sumbernya juga dari beberapa komponen tadi. Nah, kemudian temuan-temuan dari permasalahan itu harus kita diskusikan. Kita pimpinan tidak bisa memutuskan sendiri. Mereka semua komponen yang ada di dalamnya harus kita ajak berdiskusi. Misalnya permasalahan itu menyangkut dengan kurikulum, berarti semua pihak yang terkait dengan kurikulum ini harus kita ajak berdiskusi, mencarikan sebuah solusi. Sehingga sebenarnya di sini pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, hanyalah sebuah satu di antara sekian banyak komponen tersebut, sehingga tidak bisa kita itu harus langsung memutuskan. Itu sangat tidak baik, dan pasti hasilnya nanti itu tidak akan bisa melihat secara menyeluruh. Dengan kita melibatkan pihak-pihak yang terkait, maka sudut pandang kita jadi lebih sempurna. Akhirnya solusi nanti yang akan dikeluarkan, dihasilkan itu adalah solusi yang sudah melihat berbagai sudut pandang. Ya. Di bagian keluarga besar Arido ini ya Pak? Iya, kalau memang butuh tenaga ahli, kita pun juga akan mendatangkan. Ya. Pokoknya masalah ini harus terlihat secara utuh. Ya. Gitu. Iya, luar biasa. Tetap kembali dibutuhkan kontribusi dari berbagai elemen ya Pak ya. Lalu hal apa saja nih Pak yang menurut Bapak dianggap paling efektif selain berkoordinasi dengan rekan-rekan, dan tentunya sekolah ini merupakan sekolah swasta ya Pak, dan tidak terlepas dengan kaitannya dengan yayasan pastinya ya Pak. Nah, bagaimana nih hal efektif apa yang menurut Bapak bisa diterapkan selain dengan berdiskusi dengan anggota Bapak sebagai guru lain? Dalam kaitannya kita ini sekolah swasta, budaya yang berada di sini, budaya organisasi kan bersihkan juga ya, bahwa kepala sekolah punya atasan, kepala sekolah juga punya rekan kerja atau bapak ibu guru, kepala sekolah juga berhadapan dengan orang tua. Tentu posisinya harus bisa menjaga keseimbangan. Nah, langkah-langkah yang sering kita ambil untuk menyeimbangkan itu semua adalah satu, keterbukaan. Dari masalah yang ada di sekolah ini pun tetap kita ajak bicara bersama dengan pihak yayasan, sehingga apa yang diketahui yayasan dengan apa yang diketahui dari level unit sekolah itu sama, sehingga ketika pemahaman sama, frekuensinya sama, ini kembali lagi mereka semua bisa kita ajak duduk bareng untuk mendiskusikan sebuah masalah ini, sehingga ketika nanti kita ketemu dengan masyarakat ataupun orang tua siswa, kita cara menyelesaikannya sama. Jadi yang berjenjang ini nanti di level guru solusinya ini, di level kepala sekolah ini, di level yayasan ini. Nah, itu kita hindari, sehingga butuh ada keterbukaan dari pihak sekolah dengan yayasan, butuh dari pihak dalam sekolah sendiri untuk mendiskusikan kepala sekolah dengan rekan kerjanya, bapak ibu guru. Nah, sehingga menjadi satu kesatuan gitu. Jadi hasil dari koordinasi ini menghasilkan sebuah kebijakan atau keputusan yang satu suara. Jadi tidak ada lagi tanggapan-tanggapan yang berbeda. Dari gurunya pun sama, kepala sekolah dan juga yayasan pun satu suara. Nah, kemudian hal apa nih yang paling menjadi tantangan selama Bapak menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada tantangan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan etika? Hal yang masih menjadi tantangan saat ini karena
mengubah pola lama ke dalam pola baru. Kurikulum sudah berubah. Kemudian orang tua masih masih berpandangan, berwawasan seperti pola lama. Jadi bagaimana sekolah nantinya memproses anak-anak dalam belajar. Kadang ini juga tantangannya adalah memberikan pengertian juga kepada orang tua bahwa sekarang prosesnya itu seperti ini. Nah, ini biasanya nanti atau yang sudah terjadi, orang tua masih membanding-bandingkan dulu, sekarang, dulu saya. Nah sehingga yang menjadi tantangan adalah memahamkan orang tua selama proses pembelajaran anak-anaknya. Ini menjadi satu tantangan. Kalau ini nanti bisa kita manage bersama, tentu ini nanti pola kolaborasinya bisa kebentuk, sehingga pembentukan etika sama nanti, etika di sekolah dengan etika di rumah akan bisa kebentuk. Kalau dua ini, etika di rumah, etika di sekolah, bisa serempak, bisa berkolaborasi, maka dijamin anak ini ketika beretika di lingkungan sudah akan kebentuk, mereka akan punya jati diri. Nah itu sebenarnya tantangan saat ini, gimana caranya mengambil pemahaman orang tua ya. Intinya selain berkolaborasi dengan rekan kerja, dengan yayasan, pastinya kita butuh orang tua, kolaborasi dengan orang tua, karena memang pendidikan itu tidak hanya di sekolah, melainkan pendidikan pun berlangsung di rumah. Ini ibarat saya pribadi mengibaratkan kerjasama ini adalah cinta segitiga. Ya, cinta segitiga itu pihak sekolah, bisa guru, bisa kepala sekolah dan lain sebagainya, kemudian siswa atau peserta didik dan orang tua. Ini harus menjadi satu frekuensi yang sama. Ya, kalau enggak, gurunya ngotot, tapi kalau anak sama orang tuanya enggak ngimbangi juga enggak jadi. Begitu sebaliknya. Ya, ini kami mencoba untuk merapatkan cinta segitiga ini. Ya. Jadi di Arido ini ada cinta segitiga ya Pak ya? Selain dengan rekan kerja, dengan orang tua, pastinya menumbuhkan rasa cinta untuk anak-anak. Seru sekali nih Pak cinta segitiganya. Mudah-mudahan hal tersebut bisa mempermudah kita dalam proses pembelajaran dan juga pembinaan akhlak juga etika kepada anak-anak. Nah selain itu tadi kita sudah mendengar nih cara Bapak bagaimana menanggapi tantangan-tantangan. Adakah waktu khusus Pak terkait pengambilan keputusan, apakah ada jadwal rutin dengan rekan kerja atau dengan yayasan terkait permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah? Iya, tentu bahasan-bahasan secara periodik harus tetap ada. Ya, contohnya kita dengan yayasan itu setiap hari Rabu itu ada bahasan-bahasan ini, ada pembahasan suatu masalah, kemudian rencana, itu secara periodik ada. Kemudian bagaimana dengan Bapak Ibu guru atau rekan kerja kita, tentu ini tetap harus ada, baik itu yang harian, yang mingguan atau bulanan, yang formal ataupun non formal. Bagaimana caranya kemasan-kemasan untuk mendiskusikan itu harus ada. Kami memang memaklumi bagaimana kepadatan tugas Bapak Ibu guru, sehingga kalaupun belum bisa untuk bertemu secara tatap muka, kita berdiskusi di dunia maya. Intinya dari situ akan muncul satu ide-ide, dan di situ sebenarnya kalau kita berdiskusi secara online dalam dunia maya itu baru setengah mateng. Ya, kita nggak bisa matengin di situ, karena ada hal-hal lain yang kadang tidak tampak di dunia maya itu, sehingga harus kita tetap hadir untuk mematangkan kembali. Intinya ada waktu-waktu khusus untuk membicarakan semua permasalahan. Ya, dari Bapak yang tadi di awal disampaikan bahwa kita tuh memang harus terbuka terhadap apapun, termasuk dengan tantangan-tantangan tersebut. Di momen apapun, di media apapun, berarti harus tetap terjalin komunikasi ya Pak ya, tetap harus disampaikan. Dan justru tanggapan-tanggapan dari rekan kerja, dari rekan yang lainnya ini bisa membantu Bapak dalam mengambil sebuah kebijakan, begitu Pak. Nah kemudian ada nggak sih nih Pak, dari selama Bapak bertugas di sini seseorang atau orang lain yang bisa membantu Bapak dalam mengambil sebuah kebijakan? Iya, itu seringkali terjadi. Ya, seringkali terjadi. Kenapa? Karena dengan keterbukaan kita, itu kan berarti kita sudah membuka diri, tidak merasa bahwa kita itu yang paling. Banyak pikiran-pikiran di luar pikiran kita itu baik-baik dan mungkin juga lebih cemerlang. Nah, justru pimpinan yang cemerlang adalah pimpinan yang bisa mengakomodir, kemudian menggerakkan rekan-rekan kerjanya. Jadi bukan satu orang ini dominan.
Sehingga saya pribadi lebih senang ketika permasalahan itu kita diskusikan daripada diambil keputusan sendiri. Karena sudah seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, bagaimana mungkin kita seorang pribadi mampu melihat sesuatu ini menjadi utuh dari sekian sudut pandang, sehingga perlu kita punya rekan ya. Misalnya di Arido ini ada koordinator atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana. Nah, itu menunjukkan bahwa kepala sekolah itu harus dibantu. Iya. Jadi memang namanya sebuah organisasi ya Pak ya, sekolah ini adalah sebuah organisasi di mana kita tidak bisa bekerja sendiri, kita membutuhkan orang lain, dan dalam pengambilan keputusan pastinya kita juga harus melibatkan orang lain juga ya Pak ya. Dan selaku pimpinan dan sebagai pengambil keputusan utama pastinya membutuhkan masukan-masukan dari rekan-rekan kerja lainnya. Seru sekali Pak. Dan terakhir nih, bukan terakhir sih, nanti masih ada yang terakhir. Terakhir pertanyaan resminya adalah ada nggak sih dari setiap kebijakan yang Bapak ambil dan kebijakan itu memberikan pelajaran bermakna untuk Bapak? Ada. Pastinya dalam setiap pengambilan keputusan itu kan di latar belakang dengan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan yang menjadi latar belakang itu menjadi pembelajaran buat saya sendiri. Sehingga di kedepannya ketika ada permasalahan yang mirip, tentu saya sudah punya solusi yang akan diambil. Tidak mengalami kepanikan yang sebelumnya yang masalah itu belum dikenal. Ini ibaratnya di badan kita itu kalau sudah pernah diimunisasi, berarti kan badan kita sudah mengenal, imunnya pasti lebih kuat. Sama dengan ini, ketika kita sering menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, ini menjadi pendewasaan kita untuk pengambilan sebuah keputusan. Sudah tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi setiap adanya tantangan, setiap adanya permasalahan, disitulah kita mendapatkan kedewasaannya Pak. Betul. Ada pengalaman yang bermakna dan itu menjadi pelajaran untuk depannya. Nah, mungkin ini terakhir nih Pak ya, benar-benar terakhir. Ada nggak pesan nih untuk saya pribadi sebagai calon peserta, calon guru penggerak, terkait bagaimana sih cara mengambil keputusan yang tepat tanpa merugikan atau tanpa membuat efek yang negatif untuk hal lainnya? Iya. Kalau pesan saya ke Bunia untuk menyelesaikan hal-hal ini tadi, satu adalah ketulusan ya. Jadi dengan ketulusan itu kita bisa mendudukkan masalah sesuai porsinya. Kita akan bisa adil karena memang ketulusan tidak berpihak. Jadi ketulusan ini ingin menghasilkan sesuatu yang baik. Baik untuk siapa? Tentu baik untuk semuanya. Tapi kalau kita nggak tulus, pasti kita berpihak sana, berpihak sini, sehingga ketika itu muncul solusi atau penyelesaian, pasti ini berpihak. Tapi kalau kita tulus, ini kuat sekali, bisa tegak. Begitu. Jadi pesannya adalah tulus. Ya. Bukan penyanyi tulus ya Pak. Jadi harus tulus. Harus tulus kerja apapun harus tulus. Sebagai guru harus tulus. Tulus itu sebenarnya bahasa kerennya itu ridho dan ikhlas. Sesuai dengan nama sekolah ini. Iya betul. Ini adalah sekolah SDIT Arido, adalah sekolah ketulusan yang mengajarkan seluruh elemen menjadi tulus, ikhlas dan ridho lillahi ta'ala. Insya Allah makasih banyak Bapak ilmunya hari ini, pengalamannya ini menjadi pembelajaran bermakna juga buat saya selaku peserta calon guru penggerak, dan mohon doanya Bapak kedepannya saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi, dan tentunya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan. Saya turut mendoakan mudah-mudahan sukses. Amin, amin, amin. Sehat selalu untuk Bapak dan terus sukses untuk SDIT Arido. Terima kasih. Rekan-rekan semuanya, hari ini alhamdulillah wawancara kita sudah selesai di sesi kedua, yaitu dengan Bapak Slamet Wahyudi selaku Kepala Sekolah dari SDIT Arido Jakarta Timur. Terima kasih.